Salam, selamat pagi siswa-siswi Semak Trimulya. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam ibadah chapel secara online. Baik, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan votum dan salam. Marilah kita mulai ibadah chapel pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dan pertolongannya datang dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silahkan duduk, kita akan mengambil waktu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. Is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hope, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. Every breath I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus, and the glory evermore to Him. When the race is complete,
still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus, and the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom anak-anakku yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk boleh bersama-sama beribadah, boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan boleh bersama-sama kita bertumbuh next level, mencapai apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Allah, mari kita memohon hikmat dan marifat daripada Roh Kudus, sehingga setiap kita boleh mendengarkan firman Tuhan, digerakkan oleh firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada kesempatan hari ini, Tuhan mengizinkan kami untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman Allah, yang mengajak kami kembali untuk mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan secara intens, mengenal Tuhan secara utuh, sehingga hidup kami menjadi hidup yang tidak biasa, kehidupan rohani kami menjadi kehidupan yang next level, yang berkelanjutan, yang bertumbuh, utuh, sebagaimana yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Mari pimpin kami Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan, biarlah apa yang kami bahas, apa yang kami dengar ini, boleh sama-sama kami pelajari, kami resapi, kami lakukan, dan sungguh-sungguh Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu juga yang dalam kelemahan ini dalam menyampaikannya, sehingga setiap kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu, kami digerakkan oleh firman-Mu, kami disegarkan oleh firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman, hari ini firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-17, sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk setiap kita. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbagilah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Rekan-rekan, teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan, suatu kali ada dua orang petapa yang baru saja turun gunung selepas mereka itu berdoa, bermediasi, bermeditasi, dan juga bertapa. Nah, dua petapa ini memang mengambil janji dan mengambil tanda kutip sumpah agar mereka itu mengasingkan diri dari hal-hal duniawi, terutama juga
mereka terlibat ataupun juga berkomitmen untuk tidak menikah. Nah, dalam perjalanan mereka turun dari gunung tempat mereka bermeditasi itu, mereka harus menyeberangi sebuah sungai yang cukup deras arusnya. Nah, waktu mereka berdoa mau menyeberang itu, tiba-tiba di bibir sungai tersebut ada seorang gadis cantik yang duduk termenung sambil terbingung-bingung dan ragu-ragu waktu mau menyeberang. Nah, dua petapa itu akhirnya menghampiri dan bertanya, "Ada apa?" Nah, sang gadis itu berkata, "Iya Pak, Kak, saya ingin nyebrang, tapi saya melihat arus deras sungai ini tuh saya jadi takut. Aduh, saya bingung ya, bagaimana caranya ya saya bisa menyeberang ini." Nah, dari antara dua petapa itu, ada satu petapa yang lebih tua usianya. Tanpa ragu, dia berkata, "Ayo, ikut kami. Biarkan saya yang menggendong Anda untuk bisa menyeberangi sungai yang cukup deras ini." Nah, singkatnya, tanpa berbicara panjang lebar, sang gadis pun akhirnya setuju dan akhirnya diantarkan ke seberang sama petapa yang berusia tua dibandingkan dengan satunya lagi. Nah, setelah sudah sampai ke pinggir sungai tersebut, akhirnya mereka berpisah. Dua petapa ini dengan gadis itu berpisah. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata di tengah-tengah perjalanan mereka menuju ke tempat komunitas para petapa lainnya, sang petapa muda ini tuh marah-marah, ngedumel-dumel sama petapa yang usia lebih tua ini. Dia berkata, kita kan sudah terikat perjanjian, tidak boleh menikah, tidak apalagi bersentuhan dengan wanita. Aduh, ini kenapa nggak boleh? Ini salah, ini melanggar aturan kita, aturan pertapaan kita, aturan tradisi kita, aturan yang sudah kita sepakati ini bersama-sama. Nah, teman-teman, sang petapa paling muda ini betul-betul kesal, betul-betul marah sama petapa yang lebih tua. Ini kenapa kok begini, kenapa kok begitu, dan seterusnya. Nah, waktu berjalan kurang lebih hampir 5 km, sang petapa muda ini nggak berhenti-berhenti ngomel, kesal, dan sebagainya. Nah, berapa kilometer sebelum nyampe ke tempat komunitas mereka, sang petapa tua yang lebih tua ini berkata, cukup. Kamu nggak usah ngomong-ngomong lagi, sudah nggak perlu lagi marah-marah lagi. Lah, kenapa nggak perlu marah? Kan ini kamu melanggar, kamu nggak jadi contoh, kamu lebih tua daripada saya, tapi kamu nggak menjadi contoh. Gimana ini, kata sang petapa yang satunya lagi yang lebih muda ini. Sang petapa tua berkata, udah, saya itu tadi gendong gadis itu tuh waktu nyebrangin. Tapi sampai dari sungai itu sampai sekarang dan bahkan hampir 5 km kita berjalan, kamu tuh tetap menggendong sang wanita itu. Loh, gimana bisa menggendong? Saya nggak menggendong. Gimana sih? Ya, memang kamu tidak menggendong secara fisik, tapi kamu menggendong wanita itu dalam pikiran kamu. Terbukti dari apa? Dari kamu kesal, mendumel, dan sebagainya. Itu udah berlalu. Lagi pula dia memang butuh bantuan. Apa salahnya? Lagi pula saya juga tidak berpikir aneh-aneh dan macam-macam kok terhadap wanita tersebut dan sebagainya. Nah, teman-teman kudus Tuhan, dari cerita yang mungkin Anda dan saya pernah banyak mendengarnya, ini sebenarnya mau mengajarkan kepada kita bahwa seringkali perilaku seseorang dalam kehidupan beragama belum tentu dia itu membuktikan bahwa orang tersebut benar-benar memiliki kerohanian yang baik. Atau juga belum tentu orang tersebut benar-benar mengenal, memahami akan apa yang dia lakukan. Nah, hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita keseharian. Mungkin kita di sekeliling kita tahu betul, sudah dalam konteks kita hari ini. Ada banyak orang-orang bisa memakai atribut keagamaannya, memakai berbagai macam pernak-pernik keagamaannya, yang nampaknya katanya membawa damai, yang nampaknya itu membawa satu perdamaian. Tetapi faktanya yang terjadi, justru segala macam pernak-pernik keagamaan tersebut itu membawa ketakutan bagi orang. Betul tidak? Nah, hal ini yang disebut dengan religiositas. Banyak orang atau banyak negara, bangsa, dan sebagainya itu adalah dikatakan masyarakat yang religius. Nah, kata religius di sini itu berarti adalah orang-orang tersebut memiliki satu perilaku keagamaan yang menjalankan dengan taat aturan keagamaan tersebut. Dan orang yang religius ini belum tentu dan tidak sama sekali menjamin
bahwa orang tersebut betul-betul memahami apa yang dipercayai, apa yang dilakukan itu, terlebih juga belum tentu menjamin bahwa dia adalah orang yang mengenal Tuhan. Dan hal itu bisa saja bukan saja terjadi sama kepercayaan yang ada di dunia ini, tetapi itu juga bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bisa mengaku sebagai orang Kristen. Kita pergi beribadah, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita memakai atribut secara rohani, terlihat rohani, tetapi itu sama sekali tidak dapat menentukan, tidak dapat memastikan bahwa orang tersebut adalah orang yang mengenal Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus pada bagian ini dalam Matius yang barusan kita baca ini, itu hendak menegur dengan sangat keras dan tajam sekali terhadap perilaku religiusitas yang dicerminkan atau yang ditampilkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Teguran yang keras dan tajam ini tuh bukan karena aturan religiusitasnya yang salah dalam melakukan hukum Taurat. Taurat tidak salah. Kalau kita baca dengan saksama tadi dalam Matius pasal yang ke-5 itu, kita bisa belajar bahwa Tuhan itu sama sekali tidak mempersoalkan tentang Tauratnya. Taurat tidak salah, aturan tidak salah. Tetapi yang menjadi fokus teguran dan kritikan daripada Tuhan Yesus adalah cara mereka menampilkan atau kemunafikan mereka. Mereka seolah-olah nampak sebagai orang yang rohani dengan atribut rohaninya saat itu, yaitu melakukan hukum Taurat. Tetapi justru apa yang mereka lakukan itu bukanlah menghasilkan satu hal yang memberikan kehidupan dan damai sejahtera, tetapi sebaliknya malah menghasilkan satu kematian dan kebinasaan. Dan inilah yang disebut dengan religiusitas yang palsu, ya, keagamaan yang palsu. Dan sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu berurusan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat di dalam keagamaan mereka, dalam sikap religius mereka. Kenapa, saudara? Kenapa, teman-teman? Karena Taurat yang harusnya membangun hubungan itu dengan Allah, Taurat yang harusnya diberikan Tuhan untuk dapat mengasihi Tuhan dengan luar biasa, justru dengan Tauratlah ahli-ahli Taurat itu malah membatasi sikap perilaku seseorang, membatasi seseorang itu di dalam mengasihi orang lain. Kita bisa tahu betul bagaimana Tuhan Yesus pernah ditegur sama orang-orang Farisi ketika para murid-muridnya itu tidak mencuci tangan sebelum makan, misalnya. Ataupun juga para ahli Taurat dan orang Farisi pernah menyindir tentang Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang-orang sakit di hari Sabat, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana ternyata Taurat yang harusnya sekali lagi membangun hubungan dengan Allah justru diterapkan, diajarkan oleh orang Farisi, malah membebankan orang-orang Israel, malah membuat mereka itu terbatas dan membatasi kasih di antara mereka. Dan akibatnya selanjutnya, karena kasih itu terbatas, maka Taurat yang harusnya membangun iman tetapi diajarkan oleh orang Farisi, Taurat itu malah membunuh iman. Dan oleh karena itulah Tuhan menegur dengan keras dan hendak mengajarkan satu hal yang benar dari segala macam kehidupan keagamaan itu. Dan Tuhan Yesus juga ingin hidup kita tuh gak sama seperti orang-orang Farisi. Tuhan Yesus ingin orang Israel dan juga kita hari ini, Tuhan ingin kita tuh betul-betul memiliki satu pertumbuhan dan kehidupan rohani yang semakin lama semakin naik kelas, bertumbuh dengan baik, bertumbuh secara utuh dan benar. Lalu pertanyaannya, yang Tuhan inginkan kita bisa bertumbuh, naik kelas, utuh dan benar itu seperti apa? Nah, pada hari ini saya membagi ada 3 kebenaran tentang apa yang dimaksud dengan pertumbuhan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita, khususnya di tahun ajaran 2021-2022 ini, baik kepada setiap kita hari ini. Yang pertama-tama, Tuhan ingin kita melebihi cara hidupnya. Kita tuh rohani itu, cara kehidupan keagamaan kita tuh lebih daripada orang Farisi, dengan cara kita diharapkan kita bisa bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah. Dalam Efesus pasal 4 ayat ke-13 dikatakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Tuhan ingin kita memiliki pengetahuan yang benar akan Allah. Tuhan ingin kita memiliki satu pengertian yang betul, yang benar, yang utuh terhadap tentang Allah itu sendiri. Nah, saudara, kenapa ini penting sekali? Pengetahuan, pengenalan tentang Allah itu harus benar. Karena kalau pemahaman tentang Allah itu salah atau keliru, maka itu akan membuat hidup kita juga akan keliru. Jika pengetahuan kita tentang Allah itu salah, maka cara hidup, penerapan hidup kita itu juga akan salah. Nah, di tahun ajaran 2021 ini, kita akan sama-sama kembali akan melihat dan akan belajar bersama-sama dan bahkan mendiskusikan di dalam kelompok-kelompok care group nanti shepherding lainnya. Bagaimana kita akan berbicara tentang natur Allah itu. Kalau Allah itu maha hadir, apa maksud maha hadir itu dalam kehidupan kita? Nah, kita akan bahas di tema-tema shepherding ataupun tema-tema cabang selanjutnya. Dari tahun ajaran ini kita juga akan belajar bagaimana tentang kemahakuasaan Allah, tentang natur Allah, tentang siapakah Allah itu. Dan dari pengetahuan itu diharapkan apa? Kita semakin bertumbuh, semakin mengerti, dan semakin hidup di dalam kehendak dan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ingin kita nggak seperti orang Farisi. Tuhan ingin kita cara hidup keagamaan kita menjadi cara hidup yang bertumbuh di dalam pengetahuan akan Allah. Sebagaimana Efesus 4 ayat 13 tadi. Sehingga kita memiliki kedewasaan penuh. Kita tidak diombang-ambingkan lagi dengan ajaran palsu. Kita tidak diombang-ambingkan dengan keraguan. Tetapi Anda dan saya betul-betul menjadi orang-orang yang dewasa penuh di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan ingin kita juga bertumbuh di dalam pemahaman kita tentang Allah. Bukan hanya mengerti tentang siapakah Dia, tetapi kita juga mau bertumbuh di dalam relasi kita dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 15 dikatakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Teman-teman kekasih Tuhan, salah satu hal yang paling unik dan menjadi satu sukacita bagi setiap kita adalah bahwa Anda dan saya ketika percaya kepada Kristus, kita disebut sebagai anak Allah. Kita dulunya adalah seteru Allah atau musuh Allah karena kita berbuat dosa. Tetapi oleh karena Kristus dan Kristus yang telah mati untuk kita, menggantikan kita dari hukuman maut itu, maka kita semua itu diangkat menjadi anaknya. Yohanes 15 ayat 15 tadi mengatakan bahwa kita disebut Tuhan itu sebagai seorang sahabat. Sebagai seorang sahabat, dan seorang sahabat itu pasti tahu apa yang diungkapkan oleh sahabat yang lainnya. Tuhan adalah sahabat kita. Dan oleh karena kita adalah sahabat, maka dikatakan yang jelas, aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Artinya Tuhan sama seperti kita punya sahabat, seperti kita punya seorang teman baik. Jadi seorang teman baik pasti tahu isi hati kita. Dan Tuhan memperlakukan, Tuhan menempatkan kita itu seperti sahabat. Dan sudah tentunya saudara, Tuhan mau di tahun 2021-2022 ini kita membangun relasi intim bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu nanti ada tema-tema khusus juga yang akan membahas bagaimana membangun relasi dengan Tuhan. Bagaimana kita menikmati akan hadirat Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat perkara Allah itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan sama-sama belajar. Baik di dalam tema shepherding, tema khotbah dan sebagainya. Kita akan kembali belajar. Yang ketiga, teman-teman kekasih Tuhan, Tuhan ingin kita juga bukan saja bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, bukan saja bertumbuh dalam relasi dengan Allah, tetapi yang ketiga, Tuhan ingin kita itu juga dapat memiliki sebuah kasih yang dinyatakan dalam perbuatan dan sikap tingkah hidup kita setiap harinya. Di dalam 1 Yohanes dikatakan dengan jelas bahwa saudara-saudaraku kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Teman-teman, Tuhan ingin kita juga memiliki pertumbuhan yang sempurna. Itu adalah pertumbuhan di mana kita memiliki satu tindakan, kita hidup di dalam kasih, kita melakukan kasih, dan kita berbuat kasih. Teman-teman Tuhan, ketika Yesus hadir ke dalam dunia ini, itu adalah satu wujud pernyataan daripada kasih Tuhan. Kasih itu adalah kasih yang harus dinyatakan
Kasih itu bukanlah hanya ide, bukan dunia ide. Kasih itu adalah kasih yang real. Maka Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia merelakan atau menyerahkan, mengutus anaknya, supaya anak itu mati menggantikan setiap kita, sehingga kita itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih itu apa? Kasih itu dinyatakan, kasih Allah yang besar itu akan dunia ini dinyatakan dengan apa? Mengutus anaknya untuk mati bagi setiap kita. Oleh karena itulah dalam 1 Yohanes ini kita juga bisa belajar bagaimana Tuhan ingin kita juga mengasihi. Karena Allah adalah kasih, maka kita harus mengasihi. Dan barang siapa dikatakan tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Hari ini, tahun 2021-2022 ini, tahun ajaran ini, hendak mengajak Anda dan saya untuk hidup di dalam kasih ini. Tuhan ingin kita melakukan kasih. Dan nantinya ke depan di tahun ajaran ini, kita akan belajar bagaimana kasih Allah itu. Bagaimana kasih Allah itu dinyatakan di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Dan bagaimana kita bisa memahami betul tentang kasihnya Dia yang nyata di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, mari rekan-rekan konsep Tuhan, di tahun 2021 ini meskipun pembelajaran masih online, meskipun pembelajaran masih terbatas saat hari ini, Tuhan ingin kita bertumbuh, kita mempunyai satu pengenalan yang benar akan Allah. Dan tahun ini hendak membuat kita untuk dapat mencapai pengenalan yang utuh dan yang benar tentang Allah. Dan pengenalan ini bukan sekedar soal pengetahuan tentang Allah, melainkan pengetahuan dari Tuhan yang membawa kita semakin mengenal Allah secara pribadi. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai kita, menuntun kita, dan menjadikan hidup kita bukan sekedar hidup dalam religiusitas, tetapi hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga Anda dan saya, setiap kita, seluruh jajaran sekolah SMA, baik Bintang Mulia ataupun Trimulya, kita betul-betul memiliki kehidupan rohani yang next level di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati dan menyertai setiap kita, dan mengajak kita untuk next level. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan, Engkau Allah yang punya maksud yang indah. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menentukan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang berjalan bersama dengan kami. Dan kami tahu Tuhan, tahun 2021-2022 ini, Tuhan sedang mengajak kami untuk berjalan next level. Melangkah ke depan, melangkah maju, melihat bagaimana karya Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pimpin hidup kami, pimpin diri kami masing-masing, sehingga kami boleh hidup menyenangkan Tuhan, hidup semakin mengenal Tuhan. Biarkan hidup kami bukan sekedar religiusitas, kami bukan sekedar rajin ibadah, melakukan berbagai macam ritual ibadah. Tetapi biarlah Tuhan di tengah-tengah ritual ibadah yang kami lakukan, kami semakin mengenal Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kami semakin boleh memiliki relasi intim bersama dengan Tuhan, yang melampaui religiusitas, yang melampaui segala macam ritual ibadah. Karena pengenalan akan Tuhan itu tidak terbatas oleh ibadah minggu, ibadah online, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Karena pengenalan yang benar, relasi dengan Tuhan itu adalah relasi yang terjadi setiap harinya, setiap menitnya, setiap jamnya, bahkan setiap detik dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat memahami, mendiskusikan hal ini nanti 1 tahun ke depan, sehingga dalam kehidupan kami hari demi hari kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami semakin mengenal Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati.